Silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Selamat memasuki minggu kedua di tahun yang baru di bulan Januari. Tema kita pada hari ini ialah Roh Kudus ada padamu, atau Roh Komi Pena Masal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tahukah kita bahwa pada akhir abad 19, selama 200 tahun, buah tomat, pasti kita tahu buah tomat. Buah tomat pernah dianggap sebagai buah yang beracun bagi orang Eropa. Dan di Amerika, jauh sebelum masuk ke Eropa, di Amerika orang menyebutnya sebagai apel beracun. Karena menimbulkan banyak penderita, banyak yang sakit dan kemudian meninggal, khususnya masyarakat di golongan kelas menengah ke atas. Nah, nanti kemudian di Amerika pandangan bahwa buah tomat ini tidak lagi beracun ketika seorang dokter berasal dari Virginia, Dokter Sikari, kemudian mengambil keberanian memakan buah tomat ini di depan banyak orang. Dan itu mengubahkan kemudian pandangan orang bahwa sebenarnya buah tomat ini tidak beracun. Nah, kemudian diteliti mengapa buah tomat ini menimbulkan banyak kematian atau banyak orang yang menderita sakit di Eropa pada waktu itu. Nah, rupanya setelah diteliti, buah tomat ini mengandung zat asam yang tinggi, dan ketika dia disajikan di piring timah, itu kemudian asamnya bereaksi dengan timbal yang ada di timah, sehingga orang memakan timbal, dan ini yang menimbulkan keracunan dan bahkan kematian banyak orang. Jadi bisa dibayangkan jika seandainya tidak ada seorang dokter yang betul-betul memahami, dokter yang betul-betul mengerti secara mendalam, menganalisa secara mendalam, mencari kebenaran yang pasti, maka anggapan bahwa tomat itu atau buah yang disebutnya apel beracun mungkin masih akan mempengaruhi masyarakat Eropa dalam waktu yang lama, atau masyarakat Amerika dalam waktu yang lama selama berabad-abad. Mungkin jika tidak ada penelitian yang dalam, tidak ada orang yang berani dengan mencari kebenaran. Dengan demikian kita belajar bahwa kebenaran atau pernyataan atau pengetahuan yang benar tidak dibangun berdasarkan atas anggapan atau mitos, atau orang Toraja menyebutnya kadang adek dan adek susite. Jadi tidak dibangun di atas itu, tetapi dibuktikan dengan benar. Kalau istilah sekarang, kebenaran harus bisa terverifikasi dan harus bisa terkonfirmasi dengan benar. Kalau hanya memverifikasi buah tomat itu tidak beracun, mungkin itu hal yang masih mudah, karena ya kita bisa melihat buahnya, ada tomat, ada tempatnya untuk melakukan eksperimen, ada laboratorium, ada alat-alatnya yang canggih yang bisa kita gunakan untuk meneliti sejauh mana kandungan racunnya tomat itu. Bisa. Tapi bagaimana jika kita memverifikasi atau mengkonfirmasi sesuatu yang tidak nampak, tidak nyata kita lihat, hanya kita bisa rasakan? Bagaimana orang bisa memverifikasi bahwa sungguh Roh Kudus itu ada? Sebab Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi Allah yang tidak nampak oleh mata. Sebagaimana yang kita baca dalam perikop kita di Korintus 19 tadi, ayat yang kedua. Nah, apa maksud Paulus kemudian ketika bertanya kepada murid-murid yang ditemuinya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, tentu ketika dia bertanya demikian, Paulus hendak melakukan cek dan recheck bahwa mereka, murid-murid ini sungguh adalah bagian dari orang percaya. Nah, pernyataan Paulus atau pertanyaan Paulus kemudian tentu ada alasannya kenapa kemudian Paulus berkata kepada mereka yang ditemuinya. Nah, latar belakangnya sendiri dalam bacaan kita, rupanya ada toko penginjil lain yang telah menginjili Efesus pada waktu itu. Ada toko yang agak berpengaruh dalam jemaat kecil di Efesus, namanya Apolos. Paulus sendiri sudah pernah mengunjungi Efesus untuk pemberitaan firman. Lalu kemudian Paulus beralih ke tempat lain, dan ketika dia beralih ke tempat lain, Paulus muncul di situ dan melakukan pemberitaan firman dibantu dengan Priscilla dan Aquila.
Nah kemudian setelah Apolos keluar dari kota Efesus menuju kepada Korintus, Paulus masuk. Paulus masuk untuk yang kedua kalinya. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-18 atau Kisah Rasul 18 ayat yang ke-21. Paulus masuk untuk kemudian menginjili kembali atau memberitakan firman kembali kepada jemaat di Efesus. Lalu apa kemudian menjadi persoalannya di sini? Apolos dalam bacaan kita, kalau kita baca dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai 25, Apolos adalah orang yang fasih, orang yang terpelajar, orang yang tahu tentang Yesus Kristus. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang teliti, mahir dalam kitab suci, serta punya semangat dalam pemberitaan firman. Dia orang yang pintar, orang yang terpelajar waktu itu. Nah persoalannya ialah Apolos hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Apolos tidak tahu tentang baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah apa artinya ini bagi kita? Ternyata Apolos hanya tahu. Dia orang yang terpelajar, dia orang yang pintar, tapi hanya tahu sebatas baptisan Yohanes. Bapak ibu saudara-saudara, banyak orang punya kepandaian, banyak orang terpelajar, banyak orang yang fasih berkata-kata, tahu isi Alkitab, bahkan dikatakan mungkin punya semangat yang besar dalam pelayanan. Tapi semua hal itu tidak lantas kemudian menjadikan orang menjadi sempurna. Semua orang pasti punya keterbatasan atau kekurangan. Pada satu sisi mungkin ia bisa banyak hal berbuat sesuatu, tetapi pada sisi yang lain tidak bisa ditutupi, dia punya kekurangan. Mungkin saja ada orang yang pandai berkata-kata, tetapi ketika ia bekerja, dia tidak pandai berkata-kata. Tapi ketika dia bekerja yang paling depan. Mungkin dia tidak pandai bersoal tentang Alkitab, dia tidak pandai bersoal tentang firman Allah. Tetapi dia punya semangat yang besar dalam pelayanan. Tidak semua orang sempurna 100%. Allah tidak menciptakan manusia sempurna. Allah menciptakan manusia itu baik. Dan baik belum tentu tidak punya kekurangan. Baik belum tentu tidak punya kelemahan. Dan karena itu, karena kita tidak sempurna, maka kita butuh orang lain untuk melengkapi. Sebab ya seringkali kita tidak tahu di mana letak kelemahan kita, tapi orang tahu di mana letak kelemahan kita, dan di situ kita bisa saling menutupi. Dan dalam hal saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita tidak bisa merasa di atas dari orang lain. Sebab pada saat kita melengkapi orang lain, pada saat yang sama kita juga diperlengkapi oleh orang lain. Ada take and give. Jadi ya jangan hanya mau memberi saran tetapi tidak mau menerima saran dari orang lain. Itu namanya egois. Dan itu yang dialami oleh Apolos dan Paulus dalam jemaat. Apolos mungkin orang yang pandai, Apolos mungkin orang yang mahir, dia orang yang teliti, dia punya semangat, tapi pengetahuannya kurang. Dan kekurangan ini yang kemudian diisi oleh Paulus dan disadari oleh Paulus untuk kemudian diperbaiki, diluruskan pengertian yang salah, diluruskan pengertian yang sebenarnya tentang baptisan Yohanes, bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan untuk mengajar orang kepada kebenaran, bukan mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Dan karena itu Yohanes sendiri berkata dalam Markus bacaan kita tadi, bahwa setelah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya untuk mencari kebenaran tidak berakhir pada Yohanes, tetapi dia yang datang setelahnya, yaitu Yesus Kristus. Mereka tahu, murid-murid ini tahu tentang kebenaran, tapi belum sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Jadi jika diandaikan sebuah rumah, mereka baru sampai pada teras rumahnya, belum masuk ke dalam rumahnya. Dan mungkin pemahaman mereka juga bahwa Yohanes orang yang menyelamatkan. Itu pengalaman yang kemudian, pengetahuan yang juga kemudian diluruskan oleh Paulus, bahwa bukan Yohanes yang menyelamatkan, tetapi Kristus. Nah, di sini juga kita belajar bahwa
bukan baptisan yang menyelamatkan. Baptisan adalah tanda pengampunan. Baptisan menjadi tanda bahwa seorang yang telah percaya kepada Kristus layak mewarisi janji Allah. Gereja Toraja di mana kita berada itu menolak yang namanya pembaptisan 2 kali. Jika orang yang menerima baptisan pertama itu sudah benar, maka tidak perlu dibaptiskan kembali. Ada juga gereja yang kemudian orang masuk ke sana dibaptiskan ulang, padahal mungkin baptisan yang pertama sudah benar. Nah, pertanyaan Paulus kemudian jika dalam bahasa aslinya kita baca, hendak menegaskan bahwa seharusnya ketika mereka memberi diri dibaptis, maka pada saat mereka dibaptiskan, pada saat itu juga mereka menerima Roh Kudus. Namun rupanya tidak demikian yang terjadi, sebab mereka berkata, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jelas bahwa pertanyaan Paulus ini untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi apakah mereka ini adalah sungguh-sungguh sudah menjadi murid Kristus atau murid hanya dalam pengertian saja atau pengetahuan saja, belum sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, atau bahkan tadi seperti yang saya katakan, mereka hanya percaya bahwa Yohanes yang menyelamatkan, baptisan Yohanes yang menyelamatkan. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita menjadi murid yang sungguh tidak cukup hanya mengenal kebenaran seperti murid-murid yang dijumpai oleh Paulus. Dia harus berada dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Seseorang tidak cukup ditobatkan dari dosanya, tapi dia harus mengenali perilaku dosanya dan dia harus dimampukan melawan kuasa dosa. Dan karena itu, pada saat seseorang, utamanya kita, dibaptiskan, maka pada saat itu juga kita diberi Roh Kudus. Persoalannya, banyak orang tahu tentang Yesus, mengenali Yesus Kristus. Dia dapat melakukan mujizat, dia akan datang kembali, dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Tahu siapa Yesus, orang lain menyebutnya Isa Al-Masih seperti yang saya katakan tadi. Tapi belum tentu ketika mereka tahu siapa Yesus, mereka kemudian memberi diri dan percaya kepadanya. Apalagi punya pengalaman rohani secara pribadi dengan dia. Belum tentu. Saya membaca tadi malam, ada jurnal penemuan para ahli psikologi. Mereka menyebutkan bahwa di dalam diri manusia ada namanya God spot atau titik Tuhan, di mana titik ini berfungsi untuk membangun pengalaman rohani manusia. Nah, hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa orang yang hadir dalam gereja atau terus hadir dalam kegiatan persekutuan, berpartisipasi dalam praktik keagamaan, itu akan meningkatkan aktivitas otaknya pada bagian tertentu di otak. Sehingga orang yang terus aktif dalam persekutuan, terus menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah, mereka kemudian dapat memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, serta memahami konsekuensi, dampak, tanggung jawab yang mereka terima di kemudian hari dari percaya mereka, dari keimanan mereka. Nah, dari penelitian mereka juga, penelitian para ahli ini, diketahui bahwa ada bagian otak di sebelah kanan, namanya lobus parietal namanya, yang itu berhubungan dengan orientasi diri, keakuan, keegoan diri manusia. Bagian ini berhubungan dengan keegoan manusia. Sedangkan sisi kiri berhubungan dengan orang lain. Nah, uniknya katanya menurut penelitian mereka, ketika seseorang benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan, senantiasa membangun relasi dengan Tuhan, punya pengalaman rohani yang dalam dengan Tuhan, maka otak bagian kanannya tadi yang berhubungan dengan keegoan dirinya sendiri, lama-lama kemudian hilang dan dia lebih cenderung memikirkan orang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Jadi dikatakan katanya bagian kanannya itu rusak sehingga bagian kirinya yang lebih menonjol menguasai dirinya. Nah, dengan demikian orang yang cenderung berdasarkan hasil penelitian ini, orang yang cenderung memikirkan dirinya sendiri, ego,
adalah orang yang miskin pengalaman rohani dengan Allah. Nah, pengalaman rohani dengan Allah tidak dapat diperoleh dengan sekedar pengetahuan agama, sekedar pengetahuan isi Alkitab, sekedar dikatakan cerdas, pintar. Justru banyak orang-orang yang pintar kemudian menjadi ateis, tidak mengenal Allah. Sebab pengalaman rohani sejatinya adalah pengalaman yang dilalui bersama-sama yang rohani itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa hal yang baik ialah ketika kita dibaptiskan, pada saat yang sama juga kita menerima Roh Kudus itu sendiri. Dan dengan demikian, ketika kita dibaptiskan oleh Allah, dibaptiskan dalam nama Allah, Tuhan sedia memperlengkapi kita di dalam segala kekurangan kita masing-masing. Apa yang kurang dari kita, Allah perlengkapi ketika Dia memberikan kita Roh Kudus-Nya. Tuhan sedia memberikan bukan hanya pengalaman rohani bersama-sama dengan Allah, tapi Tuhan sedia memberikan kuasanya kepada kita. Sebab Roh Kudus sendiri ya bukanlah roh yang terpisah dari Allah, tetapi Roh Kudus sendiri adalah Allah itu sendiri. Allah yang bergerak, Allah yang menciptakan. Dalam bacaan kita di Kejadian tadi, ada 3 hal. Allah, firman, dan rohnya dalam Kejadian pasal 1 tadi. Dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Roh Allah, roh yang memberikan inspirasi, semangat kepada kehidupan. Roh yang memberikan bukan hanya semangat juga, tetapi juga roh yang memberikan hikmat. Dan karena itu, ketika murid-murid tahu tentang roh itu, maka mereka sedia memberi diri dibaptiskan. Dan ketika mereka sedia memberi diri dibaptis, yang terjadi adalah mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh, bahkan bernubuat. Namun yang perlu kita perhatikan, bahasa roh di sini bukanlah bahasa yang ditulis dalam huruf besar, tetapi bahasa roh dalam huruf yang kecil, artinya roh manusia itu sendiri, roh yang bisa dipahami. Nah, jangan kita berpikir orang itu dikuasai roh, nanti kalau dia bisa berbahasa sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak. Itu tidak bisa menjadi patokan. Tetapi yang digambarkan di sini ialah bahwa ketika roh itu mendiami manusia, maka Roh Kudus itu akan membawa perubahan pada orang yang didiami oleh Roh Kudus, membawa perubahan kepada orang yang percaya. Jadi tandanya ketika orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus ialah terjadi perubahan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sekedar tahu isi Alkitab, bukan sekedar fasih berkata-kata, tetapi ada perubahan yang orang lihat pada dirinya. Orang Kristen seperti kita tidak cukup hanya tahu tentang kebenaran, tahu tentang kasih, tahu tentang keadilan, punya semangat, tetapi pertama-tama ia harus hidup dalam kebenaran. Ia harus melakukan kasih, ia tahu melakukan keadilan, dan juga punya semangat hidup yang besar untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Nah, tujuan iman kita bukan hanya sekedar baptisan saja, tetapi mengenali siapa pribadi Tuhan, siapa Yesus Kristus, siapa Tuhan yang kita percaya, siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau tujuannya hanya untuk sampai kepada kita dibaptiskan, itu tidak beda jauh dengan KTP, Kristen KTP, atau Kristen hanya sekedar karena warisan. Kayak saya Kristen karena orang tua yang Kristen. Akhirnya ya tidak punya pengalaman rohani apapun. Dan karena itu Allah memberi kita Roh Kudus supaya kita bisa menemukan arti kekristenan kita sendiri. Kita tidak perlu mendengar dari orang lain tentang apa itu, siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus Kristus, tidak perlu. Sebab Allah sendiri terlibat dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu manifestasi Allah dalam kehidupan kita, penampakan Allah dalam kehidupan kita. Dan karena itu setiap kita orang percaya harus pertama-tama juga punya pengalaman rohani dengan Kristus, punya pengalaman rohani tentang Allah, siapa Allah, mengenali Dia. Bukan hanya sekedar Kristen KTP-nya saja, atau ya kemarin nanti Kristen karena bulan Desember, nanti Kristen karena Natal, atau ada juga yang disebut nanti Kristen karena makanan, nanti karena disebut Kristen karena makan babi. Saya kira tidak demikian.
Harusnya kita punya pengalaman yang hidup dengan Roh Kudus itu sendiri, karena Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hanya sekedar tahu siapa Yesus Kristus tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, kita tidak jauh beda dengan orang lain yang hanya tahu siapa Yesus Kristus. Roh Kudus tidak hanya memberi kita kuasa, tapi juga merupakan tanda Allah sedia melindungi, menopang, melingkupi kehidupan kita. Kejadian pasal 1 tadi. Ya, tanpa roh Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, kita tidak jauh beda dengan komputer atau mesin yang bisa tahu segala-galanya, tapi tidak punya pengalaman rohani dengan Allah, dengan yang ilahi. Kita tidak punya kedekatan dengan Allah yang kita sembah. Kalau kita hanya sekedar tahu, dan Allah menopang kehidupan kita ketika kita diberi dengan Roh Kudus. Nah, dari renungan ini ada 3 hal yang kita bisa maknai. Yang pertama, ketika Roh Kudus itu ada, maka Allah sedia melengkapi kehidupan kita. Dia mendorong kita juga untuk memperlengkapi orang lain. Yang kedua, ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka dia tidak hanya menjadikan kita murid yang hanya sekedar tahu, kenal, tetapi dia menjadikan kita orang yang percaya, yang punya pengalaman pribadi, punya kedekatan pribadi dengan Allah. Yang ketiga, ketika Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita dan diberikan kepada kita, maka dia sedia memberikan topangan hidup. Dia memberikan semangat, menggerakkan kehidupan kita, memberikan kita inspirasi, menjadi inspirasi juga bagi orang lain di sekitar kita. Dan ketika Roh Kudus itu ada, dia mengubahkan kehidupan kita untuk juga mengubahkan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun juga percaya siapa Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersukacita karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai manifestasi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tapi tidak berhenti di situ. Sebab orang yang hidup dalam Roh Kudus berarti kita harus hidup dalam tuntunan dan tetap percaya pada kuasa-Nya. Amin.